Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis episode ke-26. Kali ini kita akan membahas mengenai saham KF dan INAF. Apakah akan naik ke 4.000 lagi? Kali ini gue ditemani oleh Sigma dan dia. Halo semuanya. Halo, Oke, sehat-sehat. sehat-sehat semua. Oke, Oke. kali ini kita nggak akan bahas mengenai saham KF dan INAF aja, tapi kita akan bahas mengenai saham-saham farmasi dan saham-saham kesehatan yang ada di dalamnya juga. Gitu. Jadi kita nggak hanya terpaku sama saham KF dan INAF aja nantinya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai teknikalnya dari saham KF dulu yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat di sini saham KF sebenarnya sempat turun dari hampir 7.500-an ya, turun ke titik terendahnya di sekitaran 2.500. Kemudian sideways panjang dan pada saat kasus corona kembali merebak di Indonesia, bukan kembali merebak ya, maksudnya penularannya lebih makin parah gitu. Itu saham Second wave mungkin ya. second wave ya. Jadi saham Kimia Farma itu sempat naiknya luar biasa. Dan sekarang cenderung sideways di atas gitu. Sideways-nya tuh di antara sini lah ya. Tapi saham KF ini sebenarnya bisa berpotensi turun ke level 3.000-an sih kalau kita lihat di sini ya. Ke level 3.000-an. Jadi sideways-nya tuh bisa jaraknya lebih panjang lagi, lebih lebar lagi, sorry. Itulah yang menyebabkan bahwa saham KF ini nggak cocok untuk semua orang gitu. Karena volatilitasnya itu sangat tinggi banget. Kalau kita lihat di sini, kita contohnya di tanggal berapa ya? Oh ya ini, di tanggal 22 Juni itu. Di 22 Juni itu ini sebenarnya saham KF sempat naik tinggi. Kemudian pada saat akhir sesi diturunin lagi. Jadi itu yang ngebikin investor retail tuh agak-agak trauma mungkin masuk saham KF ya. Kalau gue lihat sih di situ. Jadi setelah Iya, dinaikin volatile banget sih. iya, volatile banget parah itu. Abis naik turunin, naikin lagi, terus diturunin lagi, dan akhirnya jadi satu sekarang. Itu ya makanya kalau nggak kuat mental ya mendingan hindari aja saham KF ini itu. Tapi yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah si KF ini sebenarnya udah antara MA 50-nya dan MA 20-nya itu udah golden cross sebenarnya kalau kita lihat di sini. Di sini ya, golden cross-nya. Dan itu sebenarnya pertanda yang cukup baik karena biasanya kayak saham KF itu kalau dia golden cross antara MA 50 dan 20 biasanya lanjut naiknya tuh kemungkinan besar lanjut naiknya tuh besar itu kemungkinannya. Kita balik ke tahun lalu ya. Ke tahun lalu itu di bulan Juli. Itu pada saat golden cross MA 50 sama MA 20-nya naiknya luar biasa. Kemudian kalau mau kita tarik lebih mundur lagi di tahun 2018 itu juga sama, naiknya luar biasa. Jadi bisa kita harapkan, kita ekspektasikan bahwa si saham KF ini kalau misalnya sudah golden cross bisa melanjutkan penguatannya. Penguatannya sampai mana sih? Target pertama 4.000 tentu saja. Karena 4.000 ini merupakan titik resistennya si KF sebelumnya ya. KF sebelumnya di 4.000 dan ini titik resisten pertamanya. Dan memang jaraknya tuh 26%. Tapi kalau kita lihat dari jarak yang sekarang ke 3.000 itu juga nggak kalah besar juga gitu. Sekitar hampir 7%-an lah kira-kira. Selanjutnya kita bahas saham INAF. Nah, saham INAF ini sama aja kayak KF, mirip-mirip pergerakannya karena memang bisa dikatakan hampir hampir sama banget itu pergerakannya, cuman harganya juga mirip-mirip sekarang di 3.190 untuk INAF. INAF nih juga sama, udah golden cross MA 20 dan 50-nya. Bahkan si MA 20-nya ini sudah melewati MA 100-nya, itu justru pertanda yang cukup bagus. Kalau misalnya si INAF ini mampu bertahan di area 3.000-an, itu bagus sebenarnya. Kalau misal dia bertahan di area 3.000-an, maka si INAF ini bisa bisa melanjutkan penguatannya sama kayak si KF ke 4.000-an. Tapi balik lagi, tentunya volatilitas antara INAF dan KF ini hampir sama aja gitu, dan bahkan pergerakannya mungkin bisa ekstrim gitu. Jadi harap berhati-hati untuk masuk saham KF dan INAF. Dan peluangnya sendiri sekitar 24% ke harga 4.000. Dan harga 3.000 tuh masih 6%-an. Jadi masih ada peluang turunnya masih lumayan besar sebenarnya untuk INAF dan KF ini. Masih
antara 6-7% untuk peluang turunnya. Jadi ya hati-hati di situ. Selanjutnya mungkin kita bahas mengenai saham ini ya, saham sektor di farmasi itu apa aja sih sebenarnya. Nah, kita lihat di sini market cap dari IDX Health. Ini adalah indeks baru dari IISG, di mana sebelumnya itu masuknya IDX Health ini masuk ke saham sektor consumer ya. Sekarang udah dipisah lagi jadi IDX Health. IDX Health ini isinya adalah saham-saham consumer yang ada farmasi, dan yang kedua adalah saham rumah sakit. Jadi kalau kita lihat di sini saham Kalbe Farma menempati urutan pertama dengan index weight itu sekitar 25%. Mitra keluarga itu 15%, Sido Muncul itu 9%, Hermina Hill itu 7%, KF itu 7% juga, Silo 5%, Care ini Metro Healthcare Indonesia. Ada yang tahu nggak ini? RSIA Bunda Sejahtera. Gak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu ya? Nggak terlalu familiar sih. Gue juga nggak terlalu familiar sih. Jadi kalau kita bedah sendiri produknya untuk Kalbe Farma itu ya Comex lah ya. Sebenarnya banyak sih brandnya dari Kalbe Farma, cuman gue pilih salah satu aja, Comex. Kemudian kalau mitra keluarga itu ada Rumah Sakit Mitra Keluarga, Sido Muncul ya Tolak Angin itu, Hermina ya Rumah Sakit Hermina, Kimia Farma karena obatnya banyak, intinya ya obat generik lah intinya. Kemudian Siloam, Rumah Sakit Siloam, Indofarma itu Biovision yang buat mata, dulu iklannya ada sih, sekarang udah nggak ada iklannya di TV. Kemudian ada Same ini Rumah Sakit Omni. Kalau kalian bagi yang sempat miss beritanya dari Rumah Sakit Omni ini, sebenarnya ini ya, MTech masuk di Rumah Sakit Omni. Makanya harga si Same ini melonjak luar biasa dari 200-an ke 500-an. Nanti kita akan bahas juga soal teknikalnya. Kemudian pendatang baru ini Prodia. Ini Prodia juga lumayan, market cap-nya 7%. Kemudian TSPC, Temposcan Pacific, ya Bodrex produk yang terkenalnya. Kemudian Soho Global Health, itu brandnya Imbus. Kalau kalian tahu itu buat vitamin ya, kalau nggak salah Imbus itu ya. Kemudian Seraj, Sejahtera Raya Anugerah Jaya, ini Rumah Sakit Mayapada. Bunda Medik itu Rumah Sakit Bunda, gue juga nggak tahu ini. Itama Rano Raya ini alat kesehatan ya, cuman yang ada dia punya alat kesehatan mereknya Abbott. Cuman ini dia kayaknya cuman ini doang deh, distributor doang kayaknya untuk alat kesehatan ini. Nah ini jadi kalau kalian mau lihat bahwa saham IDX Health ini market cap terbesarnya Kalbe Farma, kemudian Mika, Sido, Hill, ke Kimia Farma, ada Inaf juga, Same, Prodia. Dan itu sendiri dari 15 saham ini sendiri udah mencakup sekitar 96,11%. Jadi udah mencakup keseluruhan si IDX Health itu sendiri, itu dari 15 saham ini. Kalau pakai data pasarnya si Mirai Asset sih sekitar ada 22 saham ya. Jadi gua ambil hanya 15-nya aja. Nah, di lu ada yang punya nggak kira-kira di antara saham IDX Health ini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak punya. Nggak punya ya. Sigma gimana? Lu nggak ada yang punya juga ya pasti ya? Gue nggak ada sih. Nggak Cuma ada ya? kemarin tuh yang rame banget kan ini ya, PRDA ya, Oh ya, akhir-akhir PRDA. ini. Ya, PRDA. Akhir ini. 2 hari terakhir naiknya lumayan Naiknya karena lumayan. Banyak yang tes ya. iya tes lab sih ya. Iya, tes lab. Langsung aja kita lihat satu-satu kali ya untuk teknikalnya seperti apa. Tadi kan ada KF sama Inaf udah. Kita mungkin selanjutnya bahas bentar ya. Tadi apa tuh? Oh ya, Mika ya. Mika Sido Hill. Ingetin ya kalau gue ada yang lewat. Iya, Wallace. Iya. Mika. Nah, Mika ini sebenarnya kalau kita lihat masih sideways ya. Cuman ada peluang untuk naik juga untuk Mika ini. Dia udah lepas dari trend line-nya. Sekarang lagi sideways dan diharapkan kalau misalnya lepas dari sideways-nya bisa naik lagi ke depan. Jadi pola-polanya saham-saham farmasi, saham-saham kesehatan nih, health ini mirip-mirip ya. Habis naik panjang sideways itu sebenarnya lumayan oke sih sebenarnya. Kalau misalnya dia sideways dulu, jadi dia ngebentuk support yang baru dulu, baru
kemungkinan besar ngelanjutin penguatan. Habis kita bahas saham Mika, kita bahas saham Sido ya. Ya. Bahas saham Sido, bentar. Sido apa sih lo? Sido Sido. dulu. Sido ya. Betul kan? Ya, sih betul. Nah, Sido ini apa ya? Sideways juga, cuman sekarang lagi udah lewat dari supportnya di 720-an ya kira-kira di sini. 710 lah. Kemudian sekarang naik lagi sideways. Ya kemungkinan sih jaraknya nggak terlalu jauh ya, paling ke 780 kalau enggak ke 820. Jadi ya sekitar 7%-an aja lah. Memang nggak begitu menarik sih Sido ini kalau misalnya kita lihat di sini ya. Tapi mudah-mudahan bisa aja bergerak seperti di periode Juli sampai dengan November tuh bisa aja terjadi. Tapi untuk konservatifnya ya bergeraknya hanya ya sekitar 7%-an aja lah untuk target terdekatnya untuk Sido. Selanjutnya tuh apa? Oh, Hermina. Terus Hill ya. Hill. Hermina. Selanjutnya kita bahas Hermina. Wow. Jadi juga sama nih. apa? Saham Hermina ini lepas dari ini ya fase sideways-nya. Pada saat dia lepas dari fase sideways-nya langsung ngacir dari 4.800-an naik ke 6.000 sekarang harganya. Ini bagus ya. Wow, naik 22%, lumayan banget yang punya saham Hill gitu. Iya 26%-an lah, lumayan banget sih sebenarnya kalau bisa megang gitu. Dan ini udah all time high-nya belum ya? Iya, all time high-nya ini. Wow, mantap. Jadi kalau misalnya si saham Hill ini mau ngelanjutin penguatannya ya, jadi harusnya sih si saham Hill ini sideways dulu di sini ya. Maksudnya di antara sideways dulu. Kalau masih ngelanjutin penguatannya sih, gue kurang berani masuk sebenarnya untuk saham Hill karena dia belum ada belum ada fase sideways-nya, masih lanjut terus naik dan jauh banget dari moving average 20 itu jauh banget itu, nggak begitu dekat. Jadi kalau misalnya pun koreksi takutnya koreksinya lumayan dalam. Selanjutnya saham Silo ya. Iya Silo. Saham Silo. Saham Silo. Bentar. Gila juga saham Silo. Tapi ngeri ya, walaupun ada sideways gitu, tapi dia masih naik juga. Tapi menarik sih Silo ini sih. Maksud gue apa ya? Dia ini sideways. Cuman udah mau berusaha mau lepas dari fase sideways-nya dia loh, maksud gue. Ini Yes. kayak gini. Tapi mengerikan. Enggak, ini dekat moving average 20-nya sih, nggak begitu tuh jauh-jauh amat. Lu ngerinya ini ya jatuh ke sini lagi itu ya, enggak lah. Iya, ngerinya. Belum. Kecuali kalau kasusnya udah menurun jauh, nah itu mungkin baru tuh turun lagi. Tapi si Silo ini overall dalam jangka menengah sih sama masih uptrend ini. Iya benar. Justru bagus dia saya tuh di sini. Jadi kenaikannya tuh kalau naik ke atas bisa solid gitu. Selanjutnya Care. Ini gue juga baru tahu nih Care. Ini ya baru IPO Maret 2020. Wah, sial juga dong dia. Maret pas ada corona ya. Sahamnya sih masih apa ini ya? Ini fluktuatif banget nggak sih kan? Iya, dia jarak apa sih dalam sehari tuh geraknya lebar gitu ya range-nya kalau bisa dibilang. Ini juga kayaknya tahu deh liquid apa enggak untuk saham Care ini. Gue kurang merhatiin sih. Tapi kalau dari chartnya sih volatilitas hari-harinya sih lumayan cukup lebar ya untuk saham Care. Saham Care gue kurang ini sih. Maksudnya belum ada lonjakan yang lumayan besar gitu karena sahamnya juga baru tahun lalu IPO jadi belum bisa terlalu dilihat banget. Inak tadi udah, sama ya sekarang kita bahas saham.
Gue jujur aja nggak merhatiin nih Saham ini ternyata mau diakuisisi dulunya pas berita mau diakuisisi itu gue nggak terlalu tahu ya. Padahal dia udah naik dari November segala macam. Dan sekarang udah dari 200 mak dia gila kenyang banget ini. Tapi gue emang jujur nggak terlalu merhatiin saham-saham healthcare ya. Gila naik 400% loh. Gue juga sama sih nggak terlalu merhatiin. Soalnya kan saham healthcare itu kenapa sih kadang lepas dari pandangan kita gitu. Karena kan market cap mereka nggak terlalu besar ya. Juga Nggak main besar. pikiran kita tuh kayak healthcare tuh udahlah enough. Jadi kayak yang lain tuh kayak nggak terlalu terperhatikan gitu. Gue sih mikirnya kayak gitu. Kalau menurut Terus lu Mbak, mungkin gimana di? geraknya kayak menurut ini kali ya. Geraknya tuh kayak ada momentum gitu Iya, ya. ada momentum. Iya nggak sih? Ya emang semua saham sih kayak gitu ya, ada momentumnya gitu. Cuman Iya. yang lebih bikin lepas dari radar tuh mungkin karena volumenya nggak terlalu besar juga sih. Kalau lu mah ada pendapat lain nggak? Kenapa kita bisa tidak menyadari banyak atau apa memang kita terfokuskan pada saham-saham lain gitu yang lebih terkenal? Bagaimana menurut lu? Iya mungkin ya pertama karena ini kan ini seasonal banget gitu. Kalau Iya, kalau nggak ada apa namanya nggak ada event apa gitu kan biasanya susah geraknya ya. jarang diperhatiin juga. Hmm. Terus yang kedua juga mungkin ketutup sama ini kali ya kan lebih booming sektor teknologi juga akhir-akhir ini. Iya, 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 iya. Jadi orang Uh, tuh kayak ngebicarain itu teknologi aja. Padahal ini naik nah itu 400% loh maksud gue. Bukan yang iya. main-main gitu loh. Ini bayangin Mm-mm. dari naiknya nggak main-main. Kencang banget Iya. naiknya. Nah, ini gue lihat di beberapa fund juga punya sih kayak Same, Silo, Mika, Oh gitu ya. Beberapa fund mm-mm. punya ya memang. Jadi Reksadana saham. mereka dana saham ya. Ya mungkin mereka Mm-mm. menyadari bahwa saham banking tidak bisa diandalkan ya. Mereka lari ke sini akhirnya. Ya bisa jadi new alpha juga Iya, kan. dan ini alpha gitu. Emang tahun 2021 ini aneh banget. Kalau misalnya orangnya nggak terlalu aktif trading, ya dia bakal ketinggalan terus ininya. Soalnya temanya tuh tiap bulan gak diganti soalnya. Oh, gue lihat-lihat ya. Iya. Nggak tiap bulan. Kadang tuh tiap hari, ininya per 3 hari gitu. Iya, Per minggu ini, besok beda mm, lagi gitu. oh ini giliran saham-saham bank-bank kecil nih. Oh ini besok nih temanya nih saham apa grup-grupnya MNC nih. Oh ini besok grupnya Pak CT nih. Oh ini besok buset dah. Tiap hari di Kayak rolling terus. buset. Iya, tapi emang dua minggu terakhir ininya doping marketnya emang dari ini sih sektor sektor kesehatan. 2 minggu terakhir kan dia paling kencang naiknya. Iya, paling kencang naiknya. Mm-mm. Jadi memang kalau orang yang apa nggak terlalu merhatiin banget mah ya udah bakalan waduh kita beli apa ya jadi bingung sendiri nantinya. Kita Iya selanjutnya sih mungkin benar. bahas saham Prodia ya. Ini Prodia juga ada beberapa fund juga punya ya. Iya nggak Mak? PRDA. Gue ngeliat sih Gue gitu. taunya ada fund satu fund yang masuk ini sih kriteria apa yang ini yang ada saham PRDA per bulan Oh, Mei ya per per fund bulan fact sheet Mei. Mei. Mm-mm. Waduh, kenyang banget dong dia. Iya Iya lumayan dari. nih kalau Iya, masih jadi punya. kayak gue Ininya bilang hampir sih 2 kali masih. lipat loh. Jadi di 4.500, wah 62% ya kira-kira naiknya. Lumayan banget. Itu dari 2 kali lipat ya. Oh, Hampir kalau lu dua, beli di situ. Hampir. hampir. Kalau lu dari 4.000 lu lebih lagi. 80%-an kira-kira. Mm. Aduh. Kalau PRDA nih udahlah, lupain aja dulu lah. Kita udah ketinggalan Iya. jauh tuh. Jangan pernah Ya, dikejar. ini udah terlalu jauh Tapi ini. habis gini biasanya Ini naik lagi gitu. iya Tapi naik ini lagi. parah sih ini tiga Ini hari ini. parah. Ini parah ini. Terlalu Hmm. apa ya? Terlalu ekstrim kalau ini PRDA. Ih, Ini jangan kita ikutin soalnya udah terlalu luar biasa naiknya. Ini yang kita yang lihat yang lain aja. TSPC, TSPC tuh liquid nggak ya? Kayaknya nggak, kurang liquid ya? Ya nggak sih? Kayaknya enggak deh. Iya, dari dulu kayaknya TSPC, enggak deh. gue kurang begitu perhatiin, tapi
sepertinya sih kurang ini ya. Geraknya sih bentar. Waduh, SPC tuh dari 800-an ke 1495. Jadi mungkin kurang menariknya di situ ya. Harga sahamnya setelah bertahun-tahun tetap aja nggak naik secara signifikan gitu. Jadi itu mungkin yang bikin Nggak begitu liquid juga nggak sih? iya mungkin itu kali yang bikin nggak begitu menarik. Bahkan kita melupakan Kalbe Farma ya. Hmm. Kalbe Farma belum dibahas tadi. Nanti kita bahas Kalbe Farma dulu. KLBF. KLBF ini juga, aduh, pusing juga kalau catat ya. Jadi memang Kalbe Farma ini sideways-nya luar Mirip biasa. sama care tadi bukan sih? Iya, panjang banget dan memang kalau misalnya Kalbe Farma ini harus lihat momentumnya sih di harga berapa itu. Mungkin 1.200 ya, mungkin bisa dicoba. Kalau udah 1.200 naiknya ke 1.600 lumayan gitu. Range-nya cukup lebar untuk sideways-nya si Kalbe Farma ini range-nya cukup lebar. Jadi itu yang mungkin bisa kita manfaatin di sana. Kalau Dan ini misalnya trading pendek nggak sih? iya, nggak pendek-pendek banget sih dia. Kayaknya cycle-nya tuh sekitar hampir 2 bulanan. Kalau sebulan 2 bulan deh cycle-nya. Iya Kalau sih. harus Nggak, sabar. cuman lebih mending di tradingin kayak trading pendek aja gitu, nggak usah Iya, mungkin kayak ada yang. misalnya Tapi kalau misalnya dia di 1.200-an tuh lumayan kok deh. Kalau gue lihat ya. 1.200-an dipegang berapa ini. Ya lumayan sih di 1.200 ke 1.600 berapa persen sih. Ya 30%-an dapat lah. Meskipun lumayan. butuhnya waktu lama ya, nggak cepat gitu maksudnya. Tapi lumayan. Selanjutnya tuh saham tadi sahamnya udah Prodiata SPC udah Soho. Sekarang So, gila-gila saham Soho. gue baru Mas tahu Maya Soho. Pada tuh udah IPO ya. Hah? Gue juga baru tahu Gue deh. baru tahu Maya Pada. Lu juga, gue pikir gue doang kayak gue Enggak, baru kalau Maya tahu. pada gue tahu sih. Kalau Soho gue rada lupa. Setahu itu IPO-nya tahun berapa? Kayaknya baru sih IPO-nya. Oh iya bener kan, 2020 kan. Si Soho ini ya udahlah kita forget it aja ya karena memang geraknya belum begitu jelas karena Lambat. baru start IPO. Kemudian Nah, coba Ira deh Ira. ya, jauh kita bahas Ira dulu ya. Mhm. Ira kan sempat pernah kita bahas juga tuh. Ira, Ira nih jadi dari bawah dia naik ke atas, kemudian dijatuhin ke 1.600 dari 4.000. Kemudian sekarang di 2.120-an. Kalau kita lihat sih di sini masih ini ya, masih uptrend. Tapi tampaknya kalau kita perhatiin di sini dia mulai mau bentuk kayak semacam sideways mungkin kalau gue lihat-lihat di sini. Karena kan Lebih lebih smooth gitu sih iya ya lebih daripada smooth yang itu daripada gerak sebelumnya ya Maya. oh, Ini kan luar biasa ekstrim banget bulan kayak gini nih. apa ya? Oh Januari tuh ya? Iya, enggak di Desember sampai Januari tuh. Gila. Heeh. Ini ekstrim banget kayak gini-gini. Orang mungkin akan menghindarin kayak begini-begini ya setelah dibanting habis-habisan dari Iya, anjir. dari 4.400 Dari ke 1.600. Orang nggak gimana nggak trauma juga 1.200 malah. Orang trauma banget pasti kan. iya. Mungkin itulah, mungkin sengaja dibikin pelan-pelan, perlahan-lahan mungkin agar orang-orang tidak kaget mengikuti saham IRA ya. Iya. Gue sejujur gue nggak punya saham IRA, jadi tapi tampaknya ini mau bentuk sideways dulu sih, mirip kayak polanya si Inafkaf. Kalau dugaan gue nggak salah ya. Selanjutnya kita bahas mengenai tadi, Seraj, Mayapada ya. Kita bahas saham Seraj, Mayapada. Wow. Jadi kalau kita lihat sebelumnya saham Mayapada itu pada periode yang dulu-dulu itu geraknya tidak beraturan ya. Kalau kita berjelek banget chartnya, kemudian turun di bawah, sideways. Ini gue Trennya rasa nggak masih jelas nggak ya. liquid nih. Gue rasa nggak liquid nih sahamnya. Waktu dulu-dulu. Kemudian dia mulai naik di Desember, sideways, naik.
Tapi setelah itu dari 160 ke 500. Ini berapa ratus persen itu naiknya nih? Taruhlah dari sini ya. 200%. Wow. Sekitar 200%-an Ini ya. lupakan aja. Ini juga lupakan aja lah. Ini udah nggak bisa terkejar lagi. Mohon maaf. Kita tidak bisa mengikuti saham Seraj dan Prodia ya. Karena sudah terlalu tinggi naiknya. Budamedik ya pasti Budamedik di la teknikal ya karena baru baru IPO juga BMAS. Coba gue penasaran BSD. sih. Tuh kan masih catat satu doang. Jadi memang belum bisa kita lihat Budamedik ini seperti apa karena dia baru IPO. Ya kita harus ngelihat dalam 1 tahun ke depan sih seperti apa untuk saham Budamedik. Tapi apa? Kayak saham farmasi, kemudian saham rumah sakit itu udah pada naik dan hanya beberapa saham farmasi dan kayak si KFM Minaf yang masih sideways, kemudian si IRA juga lagi mau masuk fase sideways. Bentar. Kemudian saham dari ini ya, Soho yang kayaknya yang perlu kita perhatikan menurut lu sama apa aja nih? Coba Sigma sama dia, lu ada pendapat nggak yang dari technical yang tadi yang kira-kira mana Kalau yang sih gimana ya? apa? Ini kan kalau saham-saham kesehatan ini menurut gua kan kayak ya kita buat buat trading aja gitu kan, Maksud lu nggak. buat trading, bukan untuk disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Kira-kira lu bisa yang diperhatiin yang mana kira-kira gitu? Kayaknya kalau topik gue mungkin sama ya tadi ya. Sama ya? Iya, sama. Kalau lu di? Sama. Tapi kayaknya Hill juga menarik, bukan si An tadi. Apa gue salah? Bentar ya. Coba aja lihat. Loh, kok nggak bisa? Ya, bentar ya. Hill ya, Hill. Hill udah naik, cuman lagi fase mau bentuk fase sideways sih kayaknya. Apa tadi? Sama Same ya? Same, ya oke sih Same. Tapi perlu koreksi ya, Mak ya? Atau enggak sideways di atas dulu ya? Iya nggak sih, Mak? Iya, kemungkinan sideways lagi sih ini. Sideways lagi sih kalau gue bilang. Biar kenaikannya tuh lumayan sehat Atur gitu. gitu loh naikin. Iya. Jadi perlu sideways dulu baru naik lagi. Kalau gue bilang sih Mika bisa diperhatiin ya. Kalau gue bilang ya. Mika kalau gue. Mika ini bisa diperhatiin. Iya. Soalnya dia apa dari jarak naik ke sideways-nya dia nggak terlalu jauh gitu kalau gue bilang. Terus kalau Iya benar, dia masih ada momentum naik iya, emang lumayan naiknya sih. nggak terlalu tinggi sih, cuma 12% doang. Cuman at least Tapi turunnya juga nggak nggak dalam-dalam banget dalam-dalam kalaupun banget. koreksi ya. Iya, cuman kalau kalian penyuka adrenalin ya ini tentu saja ini. Kalau kalian penyuka adrenalin ya ini dong. Tidak ada pilihan lain. Ini sangat menguji adrenalin Anda, trading Anda. Ya di sini cara mengujinya gitu. Keberanian Anda seberapa besar. Cuman gue nggak menyarankan untuk Dan jangan pernah ditinggal-tinggal sih. iya jangan Baru ditinggal-tinggal. masuk pantangin aja gitu. Jangan masuk secara agresif di saham ini. Jangan kalau misalnya belum terbiasa ya gue usah beli dulu yang lain aja dulu saham farmasinya. Karena saham farmasi ini sekali lagi seperti yang Sigma bilang bahwa ini cuma momentum doang. Pada saat kasus COVID udah mulai menurun, kemungkinan besar sahamnya mulai falling down lagi. Iya kan teman-teman ya semua? Iya, kurang Dan kita lebih bukan kayak gitu. Iya kurang lebih kayak gitu dan sahamnya mulai kita falling down lagi. menginginkan itu. Kenapa? Sorry? Dan kita menginginkan ini sih sebenarnya kasusnya menurun gitu. Jadi Nah itu yang bisa bukan kita bukan itu apa ya maksud gue bukannya berarti kita bergembira di atas penderitaan orang. Oh enggak kita nggak gitu maksudnya ya ini hanya trading saham aja itu bukan berarti kita bilang kasusnya terus tetap naik segala macam karena
ya biarpun kasusnya naik terus pun nggak semua saham ini akan naik terus juga, itu pasti akan ada turun-turunnya juga, nggak mungkin dia akan naik terus, itu aja logikanya, nggak ada logikanya. Atau malah Atau malah bisa aja kalau pas kasusnya udah turun sahamnya baru naik lagi, bisa aja kayak gitu ya, namanya pergerakan jual beli saham ya itu tergantung dari pasarnya kayak gimana, bukan berdasarkan dari sentimennya aja gitu. Meskipun ya sebagian besar sentimennya bergerak pada saat kasusnya naik gitu. Cuman kita bertiga berharap bahwa kasusnya di Indonesia cepat turun biar rumah sakit kita balik ke kondisi normal lagi, orang Indonesia juga balik ke kondisi yang normal lagi. Mungkin itu aja yang dari betul, dan kita. kehidupan kita normal lagi. Ya, kehidupan kita normal lagi, kondisi keluarga kita bisa normal lagi. Mungkin itu aja dari gua, Farhan, dari Sigma dan dia. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube dari Rakyat Kapitalis. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rakyatkapital@gmail.com. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.